Sebagai salah satu daerah penghasil beras lumbung pangan nasional, petani Sumatera Selatan terus memanen padi dengan kualitas yang bagus. Kendati di saat pandemi COVID-19 dan baru memasuki musim panen di Sumsel, perusahaan umum Badan Urusan Logistik Bulog Sumsel dan Bangka Belitung sudah menyerap beras petani mencapai 12.000 ton. Beras yang terserap itu salah satunya berasal dari kualitas beras yang bagus dari Sumatera Selatan. Dalam sehari, Bulog Sumsel bisa menyerap hingga 700 ton beras di Sumsel. Dengan penyerapan pengadaan beras yang lancar seperti ini, target tahun ini bisa tercapai karena target Bulog Sumsel Bubble dalam penyerapan beras dari petani mencapai 80.000 ton. Untuk penyerapan beras di tingkat petani masih menggunakan harga pembelian pemerintah lama, yaitu sebesar Rp5.300 per kilogram untuk gabah dan Rp8.300 per kilogram untuk beras petani. Dengan persiapan Ramadan dan hari besar ke depan, kita dari Perumbulog telah menyiapkan stok kebutuhan sembako khususnya beras, kemudian gula, kemudian terigu, minyak goreng, sampai dengan daging, yaitu daging kerbau dan daging sapi. Nah, kita siapkan stok itu sampai kebutuhan 6 bulan ke depan. Jadi untuk kebutuhan setelah Lebaran pun masih kita alokasi. Penyerapan gabah di Sumsel terbanyak berada di Banyu Asin, Musi Banyu Asin, dan Ogan Komering Ilir. Penyerapan hasil produksi padi Ogan Ilir sampai saat ini masih diambil oleh pedagang besar yang ada di Ogan Ilir maupun datang dari luar. Padahal Kabupaten Ogan Ilir saat ini termasuk 5 besar menyumbang produksi padi terbesar di Sumatera Selatan dan surplus gabah kering hingga 45% tiap tahunnya. Hasil produksi surplus yang ada di Kabupaten Ogan Ilir saat ini selain dikonsumsi sendiri oleh petani, penyerapan hasil produksi juga diambil oleh pedagang besar yang ada di Ogan Ilir maupun datang dari luar. Hasil produksi Ogan Ilir di tahun 2020 cukup menjanjikan, sebanyak 6.000 hektar lahan dengan menggunakan IP 200 di angka produksi 3,7 ton per hektar, bahkan dapat mencapai angka 5 ton per hektarnya. Namun, sayangnya saat ini belum ada badan usaha milik desa atau badan usaha milik daerah kabupaten yang dapat menampung hasil produksi petani Ogan Ilir. Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sendiri hanya dapat meningkatkan produksi dengan menggalakkan petani untuk menggunakan IP 200 dengan 2 kali masa panen. Namun saat ini petani masih disulitkan dengan adanya sistem tengkulak yang menyulitkan para petani dalam menentukan harga. Surplusnya itu untuk konsumsi, selain untuk konsumsi DOI, itu dibeli oleh pedagang-pedagang besar yang ada DOI. Nah, kita dalam luas sawah baku ini nomor 5 di Sumatera Selatan. Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI gencar melakukan pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Tujuan dari pemantauan ini sendiri untuk melihat implementasi dari Undang-Undang Pangan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Badan Legislasi DPR RI gencar melakukan pemantauan dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah termasuk di Sumatera Selatan untuk melihat langsung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pangan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian serius dari Balik DPR RI, dikarenakan pangan menjadi persoalan krusial suatu negara untuk kedepannya. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengungkapkan untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Ditambah perlu adanya semangat serta spirit untuk memantau sistem dan tata laksana pertanian di daerah dapat berjalan, sehingga target-target terhadap capaian produksi juga sangat tergantung pada produsen. Dalam hal ini adalah petani. Untuk di Sumsel sendiri, pemerintah daerahnya sudah menjalankan sistem pertanian berkelanjutan yang menjadi salah satu implementasi dari Undang-Undang Pangan, sehingga hal itu bisa memberikan jaminan ketersediaan pangan nasional masa kini dan diharapkan hingga masa depan. Dalam skema
undang-undang pangan ini 18-12 ini kan ada ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian. Proses itu seperti yang di Sumatera Selatan sendiri. Jadi Balek ini kan sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap praktek implementasi tepatnya undang-undang yang eksis. Nah, kami sedang mengumpulkan, ini kunjungan terakhir kami dari 4 provinsi sebelumnya, ini provinsi kelima. Kami mengumpulkan semua data itu, mana yang kemudian penting, mana yang tidak, apa kendalanya di lapangan. Tadi yang dibilang oleh Pak Wagub tadi, di sini surplus gitu. Tapi kemudian kalau kita tidak jaga itu, harga turun ya, petani ya nolongso lagi gitu. Nah, tentu itu yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, masalah bibit. Bibit jangan kemudian dia datang di saat orang sudah mulai tanam, sudah ya panen. Itu kan nanti bibitnya dari padi lagi. Buat apa? Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengungkapkan sampai saat ini produksi pangan di Sumsel surplus. Bahkan Sumatera Selatan sendiri yang dikenal sebagai daerah swasembada beras menjadi sektor unggulan di Sumsel, ketersediaannya masih melimpah. Sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menolak adanya impor beras, mengingat pangan Sumsel yang surplus. Meski demikian, beberapa kendala di lapangan juga telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Balik DPR RI terkait dengan turunnya harga gabah. Sumatera Selatan ini merupakan memang suatu produk unggulan kita menjadi yaitu salah satu daerah swasembada ya, beras ya, itu sektor unggulan kita. Alhamdulillah sekarang yaitu luar biasa berlimpah. Nah, yang justru sekarang saat sekarang kita panen harga yaitu di hutan itu turun. Nah, inilah yang jadi masalah, kita sampaikan kepada tim regulasi yang ada. Saya kira itu. Terkait wacana pemerintah pusat yang mau mengimpor 1 juta ton, sikap dari pemerintah daerah bagaimana? Nah, kita tidak bisa mengomentari terlampau jauh. Mungkin pertimbangannya mungkin ada daerah lain yang ya kurang, tapi bagi Sumsel saya kira ya tadi sudah sampaikan ya, kita justru surplus ya. Kan Indonesia bukan hanya Sumsel kan. Nah, ini untuk kita ketahui bersama. Setelah banyaknya penolakan dari berbagai daerah termasuk dari Sumatera Selatan, polemik impor beras akhirnya selesai dan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda impor beras. Impor yang dikabarkan akan dilakukan sebanyak 1 juta ton menjelang Lebaran ini. Keputusan impor beras tentu menuai polemik karena berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa stok beras dalam negeri masih aman dalam beberapa bulan ke depan atau pada Maret, April hingga Mei 2021. Perum Bulog sendiri memastikan stok beras di gudang Bulog masih sangat aman dan tidak memerlukan impor. Cadangan beras pemerintah ada sekitar 902.000 ton, sedangkan sisa beras impor masih ada sekitar 300.000 ton. Sisa beras impor kurang lebih 300.000 ton ini tidak ada potensi rusak, 106.000 ton beras impor. Sehingga stok beras di dalam negeri masih aman. Hingga Juni mendatang tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia. Apalagi sudah 3 tahun tidak ada impor beras masuk ke Indonesia. Presiden memastikan pemerintah akan menyerap beras dari petani melalui Bulog, serta telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk membantu penganggarannya. Selain itu, Presiden juga meminta untuk segera menghentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras, karena hal tersebut dapat mempengaruhi harga jual gabah di tingkat petani menjadi anjlok.